Jadi di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Utang Luar Negeri dan Pembiayaan Luar Negeri. Yang pertama adalah sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Secara universal, modal pembiayaan pembangunan perkotaan ini diperoleh dari 3 sumber, yaitu pemerintah, swasta, dan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Sumber-sumber pendanaan tersebut dapat diperoleh dari instrumen keuangan melalui pendapatan, hutang atau pinjaman, dan kekayaan. Pembiayaan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan kota atau negara di berbagai bidang, terutama bidang infrastruktur perkotaan. Di mana semakin maju sebuah peradaban, maka semakin besar kebutuhannya, dan secara otomatis anggaran biaya dikeluarkan atau dibutuhkan untuk merealisasikan kebutuhan tersebut juga semakin besar. Selanjutnya adalah sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Yang pertama ada pajak. Dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan, pemerintah dihadapkan pada berbagai pilihan sumber pembiayaan. Pembiayaan dalam negeri merupakan pilihan utama pemerintah untuk pembiayaan pembangunan. Namun, sumber penerimaan dalam negeri yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan migas, serta penerimaan dalam negeri lainnya belum cukup untuk membiayai pembangunan sesuai target pertumbuhan yang diinginkan. Di mana saat ini pemerintah Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan penerimaan dari migas, sehingga harus mengupayakan peningkatan penerimaan dari pajak. Yang kedua adalah utang. Pada umumnya, penerimaan pajak tidak cukup untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan yang dirancang untuk mengejar pertumbuhan yang ditargetkan. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan pembiayaan pembangunan tersebut dari utang. Yang ketiga adalah modal asing. Sumber dana eksternal atau modal asing ini dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat adalah dana perimbang. Dana perimbang yang pertama adalah bagian dari daerah atau bagi hasil, di mana bagian daerah atau bagi hasil ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil bagi atas penerimaan pajak dan bumi bangunan atau PBB. Yang kedua adalah dana alokasi umum, di mana dana alokasi umum ini adalah dana yang berasal dari APBN. Yang ketiga adalah dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus adalah alokasi dana dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, yaitu kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan seperti dana alokasi umum dan kebutuhan yang merupakan komitmen atas dasar prioritas nasional. Yang kelima adalah tabungan dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan peningkatan investasi. Peningkatan investasi pada gilirannya membutuhkan dana pembiayaan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dari kedua sumber pembiayaan ini, sumber dalam negeri sebenarnya merupakan sumber pokok pembiayaan, terutama dilihat dari konteks pertumbuhan ekonomi jangka panjang, di mana suatu negara haruslah mendasarkan pembiayaan investasi dari sumber dalam negeri. Dari berbagai sumber pembiayaan dalam negeri ini, tabungan domestik merupakan salah satu faktor penting bagi pembiayaan, dan tabungan dalam negeri ini dapat bersumber dari tabungan masyarakat atau swasta maupun tabungan pemerintah. Yang terakhir adalah investasi. Sebagaimana yang telah diketahui, investasi ini sangatlah berpengaruh besar terhadap pembangunan ekonomi, di mana semakin banyak investasi dalam negeri, semakin besar pula kesempatan negara kita untuk membangun ekonomi dalam negeri. Baik, saya Ayu Reski Febrianti akan melanjutkan materi yaitu modal asing dalam pembangunan. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 untuk mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada di masyarakat dan bertindak lebih adil kepada semua golongan penanam modal tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 diundangkan pada masa Indonesia berada di tengah-tengah euforia semangat otonomi daerah.
Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah selanjutnya mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian, untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik modal, dalam undang-undang tersebut diatur secara lebih rinci tentang bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Selain itu, dirancang dengan tetap memperhatikan aspek penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi nasional dengan pelaku ekonomi kerakyatan. Orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan bagi penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin peralatan produksi dalam negeri. Kemudian poin selanjutnya yaitu motivasi negara donor. Bantuan luar negeri yaitu merupakan salah satu alat kebijakan luar negeri yang sering digunakan dalam hubungan antar negara. Secara umum, bantuan luar negeri dapat didefinisikan sebagai pemberian atau pinjaman dari satu pemerintah lain baik berupa uang, barang, dan jasa. Dalam prakteknya, bantuan luar negeri merupakan jalinan konsep, juga suatu teori yang berhubungan dengan mengalirnya modal atau nilai kebendaan dan jasa kepada pihak lain di luar negeri dengan tujuan membantu atau dalam rangka kerjasama satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Ini berkenaan dengan proses ekonomi dan politik yang sukar terpisahkan di antara keduanya. Terdapat 3 motivasi negara donor, yaitu yang pertama, motif kemanusiaan. Bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di negara dunia ketiga melalui dukungan kerjasama dan ekonomi. Faktor kemanusiaan menitik beratkan pada alasan moral di Amerika Serikat. Argumen moral dikemukakan oleh pemikir liberal kosmopolitan yang melihat bantuan luar negeri sebagai kewajiban negara maju kepada negara berkembang. Kemudian yang kedua, motif politik. Bertujuan untuk meningkatkan image negara donor. Peraihan pujian menjadi tujuan dari pemberian bantuan luar negeri, baik dari politik domestik dan hubungan luar negeri negara donor. Alasan politik ini dapat berupa keinginan mendapatkan tujuan politik di lembaga internasional. Kemudian yang ketiga yaitu motif ekonomi. Bertujuan untuk mengamankan investasi ekonomi negara donor yang menanamkan sahamnya di negara penerima donor. Faktor ekonomi melihat alasan ekonomi yang memiliki tujuan untuk lahan investasi, seperti yang dilakukan di Amerika Serikat yang menginvestasikan sebagian besar dananya pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan energi. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hadil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pembiayaan pembangunan. Struktur pembiayaan pembangunan meliputi 3 hal, yaitu bentuk pembiayaan, instrumen pembiayaan, dan biaya modal yang digunakan dalam proses pembangunan. Yang pertama, poin A, bentuk pembiayaan. Bentuk pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan pembangunan tradisional, di mana perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan dan operasi menerbitkan saham di pasar atau meminjam dana melalui pasar modal untuk membiayai proyeknya. Yang kedua, infrastruktur project finance. Bentuk pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan pembangunan, di mana perusahaan yang akan melaksanakan proyek atau yang berperan sebagai perusahaan sponsor membentuk suatu entitas khusus yang akan menjadi alat untuk melaksanakan proyek yang ada. Jadi proyek itu akan dibentuk khusus untuk melaksanakan suatu proyek yang keberadaannya hanya sepanjang proyeknya masih berjalan. Sini paham? Ya, saya nggak paham. Yang selanjutnya, poin B, instrumen pembiayaan. Instrumen keuangan yang umum digunakan dalam pembiayaan infrastruktur adalah berupa obligasi, pinjaman bank, campuran dari hutang dan ekuitas. Poin C, biaya modal. Biaya modal dibagi menjadi 2. Yang pertama, biaya modal ekuitas. Itu diartikan sebagai tingkat pendapatan minimum yang harus diperoleh perusahaan atas investasi yang dibelanjakan
dilakukan dengan ekuitas. Yang selanjutnya, yang terakhir, biaya modal dari hutang. Biaya ini merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan memberi pinjaman atau investasi perusahaan yang dibelanjai dengan hutang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.